Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 4 Kota Bengkulu, Bapak Dr. Andes Salam Pimpinan PD. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 4 Kota Bengkulu, Bapak Basuki Duyanto SPD. Yang saya banggakan fasilitator kita atau pemateri kita pada hari ini adalah Bapak Gana Setiaji, ya, yang muda yang berkreasi. Kemudian yang saya banggakan kembali wakil-wakil dari lingkungan SMA Negeri 4 Kota Bengkulu, dan terkhusus hari ini yang saya cintai dan saya banggakan Bapak Ibu peserta pelatihan in-house training moda e-learning dalam pembelajaran jarak jauh SMA Negeri 4 Kota Bengkulu dari tanggal 21 sampai dengan 24 Juli 2020. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membawa acara. Marilah yang pertama-tama kita buka acara ini dengan bacakan lapas basmalah. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Lila Lesti kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 4 yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Salam Pimpinan PD, Bapak Kepala SMA Negeri 4 yang kami hormati, Pak Basuki Duyanto SPD, Bapak narasumber, Pak Gana Setiaji. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah kita terima hingga saat ini. Salam dan salam juga senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan para sahabat. Untuk tahun pembelajaran 2020-2021, sehubungan dengan pembelajaran daring yang dilaksanakan, maka tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar melalui teknik pembelajaran jarak jauh yang akan lebih dititikberatkan kepada moda e-learning yang sebenarnya sudah kita laksanakan semenjak pertengahan semester tahun pelajaran yang lalu. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berguna bagi kita semua dan dapat diimplementasikan dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh yang sementara ini sedang kita laksanakan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Wabillahi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia yang telah menyampaikan laporannya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah kata sambutan atau pengarahan dari Kepala SMA Negeri 4 Kota Bengkulu kepada yang terhormat Bapak Basuki Duyanto SPD yang dipersilakan. Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, kepada Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 4 Kota Bengkulu, mari senantiasa kita bersyukur dan berdoa kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan
Bapak Ibu, rekan-rekan guru sekalian, semua yang disampaikan oleh kedua orang tua, ini adalah sesi kedua. Dan insya Allah pada saat kita bertemu di pertemuan pertama tahun pelajaran 2020-2021 tanggal 13 kemarin, pernah kita sampaikan bahwa kita akan mengadakan pelatihan terkait dengan suasana pembelajaran yang berlangsung di suasana COVID-19. Untuk itu sekali lagi pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka memang masih mengikuti protokol COVID. Artinya kenapa kita nggak sekaligus kemarin seluruh Dewan Guru 60 orang kita gabung dalam satu kegiatan. Salah satunya juga dalam rangka mengikuti aturan atau protokol yang harus kita jalankan. Sekali lagi itu diadakan, dilaksanakan memang mungkin untuk semester kemarin belum maksimum, maka saya dan tim wakil mencoba untuk memfasilitasi dengan pelatihan yang mudah-mudahan yang 2 hari ini itu nggak merasa puas. Saya kira nggak akan merasa puas karena teman-teman kita yang kemarin sudah didahulukan pun ya, dia sebenarnya masih kurang waktunya. Jadi sekali lagi ini bagian dari awal. Walaupun mungkin nanti tidak lagi pembelajaran jarak jauh, insya semuanya akan punya manfaat untuk kita semua. Jadi perkembangan mengikuti baik itu yang kita terapkan untuk proses pembelajaran maupun untuk pribadi kita, insya Allah nanti akan bisa memberikan tambahan wawasan untuk kita semua. Untuk itu kepada Bapak Ibu semua, kami berharap mohon ini narasumber dari kita sendiri. Jadi Pak Gana, tolong jangan pelit dengan ilmunya. Ini orang tua kita semua, keluarga besar SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Untuk itu Bapak Ibu nggak usah sungkan, seminimal apapun pengetahuan Bapak Ibu tentang IT. Dan insya Allah nanti akan dimulai dari pendasaran yang paling awal yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi nggak usah malu, nggak usah sungkan terkait dengan pelatihan yang memang akan menjadi penunjang bagi proses pembelajaran kita. Mudah-mudahan Bu Rafida, Bu Sri yang sebentar lagi mungkin harus purna bakti, tetap semangat untuk bisa mengikuti kegiatan pelatihan ini. Jadi sekali lagi kepada Bapak semua, walaupun kemarin ada informasi di koran dimungkinkan tatap muka, sekali lagi secara teknis kita belum dapat. Pada malam nanti bahasanya sekali lagi kita menjadikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kota Bengkulu, Bapak Basuki Duyanto SPD. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sambutan atau pengarahan dari Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 4 Kota Bengkulu, Bapak Dr. Andes Alam Fitri MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Dari segi umur dan dari segi pengalaman kerja, dari dulu dari saya itu Pak Budi merupakan senior, bapak-bapak semuanya merupakan senior semua. Dalam hal ini perlu kita sampaikan dalam kesempatan ini apa yang disampaikan oleh Pak Budi. Jadi bahwa kegiatan IHPD ini bagi atas 2 bagian. Kemarin saya melihat wajah yang berseri-seri bersinar masih muda semua. Tapi mudah-mudahan walaupun yang saat ini merupakan suatu penampilan yang berbeda, tetapi semangatnya lebih besar daripada yang muda-muda. Sekarang ini saya melihat, karena saya mengikuti program yang bertambah tiap hari ada sampai 1.500-an, ada 2.000 yang konfirmasi, tapi apakah benar atau tidaknya kita tidak tahu. Apakah memang alatnya itu memang betul-betul kurang, atau apa yang dilakukan oleh bawah yang terkait itu karena kita belum kasih penyakit duluan sehingga siapapun yang itu menjadi positif. Tapi terlepas dari semua itu, mari kita syukuri dengan adanya seperti ini, kita selalu bersih diri, terutama
yang kedua kalau kita di tempat ramai nggak tahu siapa ya, hubungan kita kenal sekarang sudah agak sedikit menjauh. Tapi mudah-mudahan dalam pola pikir kita tidak selalu berpikir negatif kepada yang lain. Bahwasanya saya takut keluar karena kawan saya kena virus. Tapi kita berpikir bersih bahwa semuanya kita dalam keadaan sehat. Oke, Bapak Ibu, saya izin mulai. Ini Mas Reni seperti agenda kegiatan hari ini apa? Nah, agendanya kurang lebih seperti yang dalam ya seperti yang disampaikan Pak Uri di awal. Itu biasa, berarti sudah pernah membuat. Tapi yang di sini nanti mau kita sharingkan adalah bagaimana cara membuat PowerPoint itu sekaligus seolah-olah Bapak Ibu menjelaskan. Biasanya Bapak Ibu buat PowerPoint kan hanya isi slide, gambar, rumus. Tapi kalau siswa diberikan cuma seperti itu, kemungkinan siswa masih belum begitu paham. Apalagi siswa yang malas membaca. Udah buka selesai. Nah, yang diharapkan Bapak Ibu bisa membuat slide PowerPoint begitu menjelaskan. Artinya seperti ini. Anggapannya ini kan slide PowerPoint ini. Nah, anggapannya seperti ini. Di slide ini saya menjelaskan PowerPoint ini untuk ini, ada suaranya. Jadi itulah nanti yang bakal diupload sebagai materi agar siswa bisa download dan pelajari. Jadi ketika siswa buka PowerPoint, siswa juga mendengarkan suara dari Bapak Ibu penjelasan tentang slide per slide. Apalagi yang matematika itu pakai rumus ini pasti butuh penjelasan. Jadi kurang lebih seperti itu. Lantas yang Zoom ini untuk apa? Di sini ada yang ngajar kelas 10 Bapak Ibu? Ada, banyak ya. Yang Zoom ini memang kalau cukup berat ya, terutama dari segi kuota. Apalagi siswa kita nggak tahu kondisinya nanti seperti apa. Tapi agak terasa aneh juga yang belum pernah bertatap muka sama sekali dengan siswa, tiba-tiba ada ngasih materi, tiba-tiba ada ngasih tugas, belum tahu siswanya siapa aja, bertemu kode Damano. Nah, jadi yang Zoom ini kalau harapan saya pribadi adalah dipergunakan di awal pertemuan untuk paling tidak menyampaikan kontrak pembelajaran kita dengan siswa itu seperti apa. Nah, ini malah difasilitasi sekolah. Tuh, kalau misalnya mau di sekolah fasilitasi, berarti kalau difasilitasi ini kemungkinan nanti dibuat jadwal. Tapi kalau Bapak Ibu mau mandiri masing-masing di rumah boleh, karena Zoom yang free itu sudah mencukupi kalau untuk hanya satu kelas. Karena user yang boleh bergabung 40, sudah itu maksimal dipergunakan 40 menit. Saya rasa cukup. Kalau sekedar untuk sesi perkenalan, sekedar tahu nih siswa yang kemudian siswa kelas ini siapa aja, sudah itu mungkin perkenalan, sudah itu menyampaikan kontrak belajarnya selama 1 semester itu seperti apa, nanti kita ngasih materinya seperti apa. Kan menurut saya lebih cocoknya di awal dibuat menggunakan Zoom. Jadi tatap muka seperti yang disampaikan di awal tadi, tapi melalui daring. Untuk yang kelas 10 dan untuk yang kelas 11 dan 12 mau juga nggak apa-apa, nggak mau ya nggak apa-apa. Soalnya kan pasti pernah ketemu, tapi yang kelas 10 ini kan belum pernah nih. Itu lebih bagus semuanya berarti. Saya cocoknya itu, tapi paling tidak di awal dipergunakan. Kalau di pembelajaran mau dipergunakan seperti yang Pak Bas sampaikan tadi diperbolehkan, silakan. Yang jelas di awal dipergunakan untuk menjelaskan kontrak pembelajaran. Yang kedua itu adalah penjelasan website learning. Jadi yang SMA 4 ini aplikasi atau website yang mendukung PJJ itu ada 2. Yang pertama itu ini website learning. Yang ketiga itu penjelasan website CBT. CBT itu ada dalam kurikulum boleh. Jika memungkinkan. Di 2 hari kemarin nggak kekejar, nggak memungkinkan. Apalagi yang sekarang. Saya rasa nggak memungkinkan, tapi ini sudah untuk menambah wawasan aja bahwa untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh termasuk ujian itu kita memiliki 2. Apa bedanya yang e-learning dan website CBT? Website CBT ini adalah website khusus ujian. Mungkin kemarin Bapak Ibu di penilaian akhir semester kemarin ada yang diminta isi buat soal di Word,
di belangko khusus kan. Nah, itu dipergunakan di website CBT. Apa bedanya antara website CBT dan e-learning? Website CBT ini bisa dipergunakan ujian secara online serentak sampai 1000 siswa. Jadi kemarin kita ujiannya itu nggak main sesi-sesi, serentak. Sekitar 650 siswa serentak ujiannya. Sesuai dengan kode tes yang dibagi. Kan sama-sama online Pak Gamal. Yang e-learning nggak bisa. Yang e-learning secara sistem bisa, tapi secara kapasitas atau server tidak bisa, karena berbeda. Yang CBT ini menggunakan servernya VPS itu namanya, yang e-learning itu hanya sekedar hosting. Kalau dipaksakan yang kedua untuk ujian serentak sampai lebih dari 300 siswa ke atas dalam waktu bersamaan, itu websitenya akan dimatikan. Itu sudah terjadi banyak di beberapa sekolah yang konsultasi sama saya, yang masih mau memaksakan ujian dengan fasilitas hosting, baru start jam 8 sudah menjadi gambar website di banner atau dimatikan. Oleh sebab itu kemarin pas diskusi dengan kepala sekolah dan tim dari PAS, saya mengusulkan kalau emang mau ujian serentak kita harus pakai VPS, karena VPS itu emang mumpuni untuk satu website itu diakses secara bersamaan dalam jumlah yang besar. Tapi kalau itu tidak. Itu hanya untuk wawasan saja Bapak Ibu. Yang keempat, praktek. Di hari ini memungkinkan nanti setelah sesi penjelasan ini kita akan praktek. Ada prakteknya juga hari ini, tapi prakteknya mengenai Zoom dan PowerPoint. Kalau belum bekerja sampai besok, tapi yang jelas fokus di e-learningnya adalah besok. Oke, pembelajaran daring. Jadi pembelajaran daring itu apa sih Bapak Ibu? Daring itu dalam jaringan ya. Ada luring, ada jaring. Saya ada daring per jaring. Oh, kalau jaring yang dipakai bagus nih. Jadi daring itu Bapak Ibu merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mau memulai daring harus ada internet. Cukup karena harus ada internet? Belum. Ada internet kalau nggak ada perangkat yang dipakai ya nggak bisa. Jadi harus ada dua. Sebenarnya harus ada tiga. Harus ada internet, harus ada perangkat, harus ada usernya, pengguna. Baru lengkap, baru bisa berjalan. Oke ya. Jadi pembelajaran daring artinya itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Jadi di sini kita ketahui bersama Bapak Ibu, di era yang modern sekarang ini banyak sekali penyedia website yang menyediakan aplikasi untuk mendukung PJJ ini secara gratis. Misal Google Chrome, Quizy, sudah itu ada Kahoot dan lain sebagainya. Tapi mengapa kita membuat satu website sendiri? Bahkan mungkin secara nyaman dan tidaknya, secara familiar dan tidaknya, banyak yang memilih selain yang S4 buat. Kenapa? Ya mungkin karena sudah familiar sebelum yang S4 terimplementasikan. Tapi di sini kembali lagi saya mengingatkan atau sama-sama membuka wawasan kenapa kita harus melalui satu pintu. Kalau Bapak Ibu masing-masing menggunakan metode yang berbeda, dalam arti metode berbeda seperti ini. Misal Pak Ruri mengajar memberikan penugasan lewat Google Form, dan yang Ibu Yesi mengajar lewat Quizy, yang Ibu Erna mengajar memberikan tugas lewat Kahoot. Artinya satu siswa itu harus memahami beberapa platform. Tapi jika kita lewat satu pintu, yaitu e-learning kita, siswa cukup membiasakan diri memahami di satu website ini. Oh, kalau ada materi di sini, kalau ada tugas di sini. Kalau Bapak Ibu masing-masing, berarti siswa itu lumayan terbebani oleh pemahaman tadi. Pak Rudi lewat Google Chrome, ada tugas Pak Rudi, cek dulu di Google Chrome atau apa, Google Classroom, cek ada apa enggak. Oh, enggak ada. Ada jam ajar sama Ibu Yesi, cek lagi di situ apa ada. Itu cukup menjadi beban tersendiri untuk siswa. Satu itu menurut saya. Yang kedua, dari segi sekolah susah mengontrolnya. Kenapa? Nggak ada akses sekolah mengontrol Pak Rudi ini di Google Classroom misalnya.
sekolah bisa kontrol dia ngasih tugas atau enggak. Kalau tidak, laporan dari individualnya. Ibu Yesi ngajar kemana, nggak bisa sekolah kontrolnya. Tapi kalau di satu pintu ini sekolah bisa kontrolnya. Mau baik apa? Mau baik kelas, mau baik mata pelajaran, mau baik guru pengajarnya bisa dicek. Klik guru ini ada ngasih materi nggak? Oh nggak ada. Tugas, klik guru ini ngasih tugas apa enggak? Nggak ada. Atau baik kelas, bisa, semuanya bisa dikontrol. Itu yang bisa mengontrol Ibu Aneta, Pak David, dan saya. Dan kemungkinan nanti ini sekedar informasi ya Pak ini bisa menyampaikan S4 ada niatan untuk membentuk tim media center, sudah ada tapi belum dirilis ya Pak. Artinya belum dipertemukan seluruhnya, baru dipertemukan sebagian. Di tim media center inilah salah satu kiat S4 untuk mendukung dalam teknologi yang berkembang. Jadi kan banyak tuh di tampilan tadi, website yang dimiliki banyak, yang harus dikelola banyak. Kalau hanya menumpuk ke satu orang itu tepar Bapak. Satu tepar, yang kedua nggak maksimal. Akhirnya saya pribadi usul kalau emang mau berlangsung secara baik silahkan bikin tim minimal untuk timnya media center. Jadi nanti seperti e-learning ini adalah penanggung jawabnya Pak Irwan yang di belakang. Kalau sudah dirilis, jadi nanti komplain soal apa itu ke Pak Irwan, yang ngasih solusi Pak Irwan. Selama ini masih saya yang mengingat. Karena e-learning ini baru di launching, itu sampai saya bikin email pengaduan khusus. Di awal-awal silakan pengaduan kita, tapi tidak termoderasi dengan baik. Yang masuk 10, saya balasnya baru sempat 1. Belum lagi balas urusan kerja yang selain e-learning. Akhirnya saya putuskan silakan pengaduan ke e-learning. Kalau ke e-learning otomatis dia benar harus lihat kalau belum ada email dia harus bikin. Kalau sudah ada email dia harus buka email dulu. Artinya jangka waktu direspon dan email pengaduan masuk itu paling tidak imbang. Alhamdulillah setelah dipraktekkan imbang dibanding web WA. Di WA memang cepat, orang lapor cepat, kita balasnya lama. Nanti jatuhnya seolah-olah tidak dilayani dengan maksimal. Padahal memang susah untuk dimoderasi karena yang chat di WA kan bukan hanya siswa, ada guru, ada urusan kerja yang lain. Jadi ya saya putuskan ada email pengaduan khusus. Nantinya itu juga yang bakal memegang dan merespon adalah Pak Irwan. Pak Irwan itu Bapak Ibu yang di belakang kalau belum kenal. Halo Pak Irwan. Dia sudah, jadi Pak Irwan ini sudah lumayan aktif mulai dari semester kemarin terlibat di kegiatan yang berhubungan dengan IT. Salah satunya di PAS kemarin dia sudah terlibat juga dan memiliki kompetensi yang baik juga. Pasti yang dilibatkan itu memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang baik. Oh iya. Iya nih Bapak Ibu, karena untuk mendukung media center kita mencoba melengkapi akun-akun media sosial kita agar terpublikasi kegiatan kita secara baik. Salah satunya nih yang di depan ini kita lagi live di IG Media Center Semapan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki IG mungkin bisa follow IG Media Center. Jadi nanti kalau ada informasi apa bisa tahu ini lagi live kita lagi live di IG. Dan nanti kemungkinan kalau perangkat lebih lengkap kita tiap ada kegiatan kita live di YouTube, kita live di YouTube. Kemarin MPLS maunya seperti itu, tapi karena ada pertimbangan khusus yang mengharuskan tatap muka akhirnya tidak jadi. Padahal sudah kita preparekan ya Pak, sudah sampai beli Zoom yang premium. media@mediacenter.semanpat Instagram ya, silahkan di follow. Untuk YouTube-nya silahkan di subscribe. Di subscribe akan ngomongkan lambang lonceng. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan lagi sekarang kalau WA Pak Irwan, kalau panggil aja pemenang. Kalau dulu mungkin beliau lebih ke taman ya. Urusan taman masih beliau juga sama Pak Rudi. Oke, ini aplikasi pendukung PJJ tadi saya sampaikan Zoom, PowerPoint, yaitu web learning dan web CBT. Ini tampilannya Bapak Ibu. Ini tampilan Zoom, PowerPoint, e-learning sama CBT. Tadi
Tadi sudah saya jelaskan fungsinya. Ini Zoom nanti harapan saya Bapak Ibu, Zoom ini harapan saya karena kita berada di masa pandemi COVID ini, harapan kita adalah ada beberapa kali S4 mau mengadakan rapat itu via Zoom, tapi di cancel karena beberapa pertimbangan, jangan-jangan guru-guru belum ada yang tahu, jangan-jangan guru-guru belum ada yang tahu, akhirnya cancel. Harapan saya salah satunya setelah lepas pihaknya ini adalah ketika S4 ingin mengadakan rapat dari Zoom, Bapak Ibu sudah nggak canggung lagi gimana cara joinnya, gimana cara ikutnya. Jadi bukan hanya dipergunakan untuk siswa nih, bahkan tadi Pak Rudi udah sampai luar instansi untuk arisan. Saya bingung untuk arisan ini nanti kalau pas bagi konsumsinya kan kayak gimana? Lewat gambar video ini. Jadi itu ya Bapak Ibu, artinya kalau nanti S4 ada yang mungkin ingin mengadakan Zoom untuk rapat atau pertemuan secara mendadak, Bapak Ibu udah tahu ketika mungkin S4 di share link atau share ini udah tahu ini caranya seperti ini, langsung join, udah nggak ada keraguan lagi. Tapi saya yakin di antara Bapak Ibu itu sudah